Titrasi iodimetri dan iodometri oleh kelompok 3 yang beranggotakan Handrian Syah Pakaya, Astiara Lahai, dan Nur Fadilah Hapi. Titrasi iodimetri dan iodometri. Titrasi iodimetri dan iodometri adalah salah satu metode titrasi yang didasarkan pada reaksi oksidasi reduksi. Titrasi iodometri digunakan untuk menentukan kadar dari zat-zat uji yang bersifat reduktor dengan titrasi langsung, sedangkan untuk idiometri adalah kebalikannya. Titrasi iodimetri pada tablet antalgin. Penetapan kadar antalgin dilakukan secara iodimetri. Metode ini cukup akurat karena titik akhirnya jelas sehingga memungkinkan titrasi dengan larutan titer yang encer yaitu 0,001 N. Iodimetri dilakukan terhadap zat yang potensial reduksinya lebih rendah terhadap zat yang potensial reduksinya lebih rendah dari sistem larutan iodium. Menurut Alamsyah 1994. Untuk titrasi iodimetri pada tablet antalgin dibutuhkan sampel antalgin 500 mg. Alat-alat yang dibutuhkan seperti yang pertama gelas beker, yang kedua gelas ukur, yang ketiga Erlenmeyer, yang keempat buret, yang kelima statis dan klem, yang keenam lumpang dan mortir, dan yang terakhir adalah timbangan. Sedangkan bahan-bahan yang dibutuhkan yakni yang pertama metanol, yang kedua asam asetat 2N, yang ketiga aquades, yang keempat larutan iodium 0,1 N, dan yang kelima adalah indikator kanji. Prosedur kerja yang akan dilakukan yang pertama, ditimbang sebanyak 10 tablet antalgin, kemudian digerus sampai halus, ditimbang setara 200 mg zat berkhasiat metampiror, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml, kemudian ditambahkan 9 ml asam asetat 2N dan 5 ml metanol. Dikocok selama 5 menit. Dititrasi dengan larutan iodium 0,1 N sambil kocok sampai titik akhir titrasi berwarna biru. Titrasi iodometrit pada kafein. Pada titrasi iodometrit secara tidak langsung, natrium tiosulfat digunakan sebagai titran dengan indikator larutan amilum. Natrium tiosulfat akan bereaksi dengan larutan iodin yang dihasilkan oleh reaksi antara analit dengan larutan Ki berlebih. Sebaiknya indikator amilum ditambahkan pada saat titrasi mendekati titik ekivalen karena pada amilum dapat membentuk kompleks yang stabil dengan iodin. Adapun alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama alat, yaitu labu ukur, lumpang porselin, Erlenmeyer, dan timbangan. Bahan yang digunakan. Yang pertama, tablet kafein, Bondrex 50 mg, alkohol 95%, H2SO4, Na2SO2O3, iodium 0,1 N, indikator amilum, dan kertas saring. Prosedur kerja. Yang pertama, tablet kafein ditimbang dan digerus dengan lumpang porselin. Dimasukkan ke dalam labu ukur. Kemudian, lumpang porselin dicuci dengan alkohol 95%
sebanyak 25 ml. Kemudian larutannya dimasukkan ke dalam labu ukur, digoyang kurang lebih 5 menit. Ditambahkan larutan H2SO4 10% 5 ml ke dalam labu ukur dan iodin 0,1 N sebanyak 20 ml. Selanjutnya, diencerkan menggunakan Aquades hingga tanda batas. Disaring larutan dengan kertas saring dan dikocok. Diambil larutan sebanyak 20 ml. Dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan indikator amilum 3 tetes. Kemudian, larutan dititrasi dengan larutan Na2SO2O3 sebanyak 2 kali hingga warnanya menjadi bening. Selanjutnya, titrasi iodimetri pada vitamin C. Pada percobaan ini dilakukan penentuan kadar vitamin C pada vitamin dengan menggunakan metode titrasi iodimetri. Prinsipnya, bahan produksi langsung dioksidasi dengan larutan baku iodium. Alat-alat yang digunakan yaitu Erlenmeyer, pipet tetes, statif dan klem, buret, corong, gelas ukur, lumpang dan alu, dan kaca arloji. Untuk bahan-bahan yang digunakan yaitu larutan iodium 0,1 molar, vitamin C, H2SO4 5 ml, indikator amilum, dan Aquades 100 ml. Prosedur kerja. Pertama, siapkan vitamin C untuk dihaluskan. Vitamin C yang dihaluskan tadi dilarutkan dengan 100 ml Aquades. Larutan vitamin C tersebut diambil sebanyak 25 ml, kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Tambahkan larutan H2SO4 sebanyak 5 ml. Selanjutnya, tambahkan dengan indikator amilum sebanyak 20 tetes. Pasanglah satu set alat titrasi dan isilah buret dengan larutan iodin 0,1 molar. Titrasilah larutan dengan iodin sampai warna larutan menjadi biru. Sekian dan terima kasih.